mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember jurusan Bahasa Indonesia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin? Masih, ya. Kemarin kita sudah mempelajari apa? Mengidentifikasi teks prosedur. Iya, ada yang masih ingat nggak kira-kira mengidentifikasi teks prosedur itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan angkat tangan. Coba Meta, tahu apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk kepada seseorang untuk bisa melakukan sesuatu secara tepat, bagus. Ya, kalau itu pengertiannya, mungkin yang Putra ingin menjawab, silahkan. Apa itu teks prosedur? Siapa? Silakan. Ada yang tahu? Yuk. Yang Putra? Siswa Putra. Mas Sultan, tahu apa itu teks prosedur? Ya, hampir sama dengan jawabannya punya Meta. Tapi intinya betul ya. Intinya adalah tujuannya untuk membimbing atau mengarahkan kepada pembaca untuk bisa melakukan suatu pekerjaan dengan tepat. Oke. Pengertian sudah. Lalu ciri teks prosedur itu dari segi tujuannya ada apa saja? Ya, harus urut. Ya, terus udah? Itu adalah ciri-cirinya. Kalau jenisnya ada 3 jenisnya. Teks prosedur cara teks prosedur cara membuat sesuatu. Teks prosedur cara yang kedua. Teks prosedur cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur cara menggunakan suatu alat. Bagus. Ya, ini untuk merefresh saja.
Nah, anak-anakku, ya, untuk pembelajaran kita hari ini, kita sudah masuk pada sebab berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Sebentar, ini slide-nya masih Pancasila aja dari tadi ya. Sekarang, ya, kita akan masuk pada yang namanya menelaah struktur. Kalau tadi Pak Tony sempat menanyakan struktur kepada Ardan, itu namanya Pak Tony jahat ya. Guru yang jahat adalah guru yang menanyakan tentang materi yang belum pernah diajarkan. Itu namanya guru yang penuh dengan kriminalitas. Ya Dan ya, jangan panik ya Dan. Ya, kita akan ini. Oh, ya. Kalimat sarannya mana? Kalimat yang menunjukkan ukuran mana? Kalimat pasif, pasif itu bagaimana? Konjungsinya apa? Itu harus bisa. Yang dua, menelaah hasil teks prosedur dari segi kaidah bahasaannya, sama dengan itu, ya. Lalu menentukan dan memperbaiki. Jadi nanti di sana akan ada teks yang salah. Kalian harus mencari tahu ini di mana letak kesalahannya. Gitu ya. Nah, ditunjukkan gitu. Ini langkah-langkahnya. Yang sudah dicuci. Minyak atsiri jahe bisa merelaksasi saat tubuh merasa lelah. Lalu lanjut kupas kunyitnya. Berikutnya potong kecil-kecil satu. Ini langkah-langkahnya. Yang tadi itu adalah tujuannya. Suaranya nggak dengar ya? Oh. Teks prosedur itu seperti yang sudah kita lihat di sana, yang pertama sekali itu ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kita adalah memberikan informasi kepada pembaca, calon pembaca kita, ini loh, saya mau bikin ini, gitu ya. Saya mau membuat ini, saya mau melakukan ini, gitu. Nah, tujuannya di sana. Dan biasanya di tujuan itu jangan dikasih kalimat negatif, misalnya, saya mau bikin pancake. Tutorial atau petunjuk dari kita kalau mereka sudah malas duluan. Yang kedua, harus adanya alat dan bahan. Alat dan bahan. Jangan sampai kalau bikin pancake, ya, bikin pancake, moro-moro jadi. Oh, ini loh pancake-nya udah jadi. Itu namanya bukan teks prosedur, bukan tutorial namanya. Spidolnya habis ya? Adakah spidol cadangan? Di bendahara mungkin? Tidak ada? Enggak ada? Oke lah, enggak apa-apa ya. Gini aja. Harus ada alat dan bahan. Alatnya apa? Bahannya apa? Itu harus ada. Yang berikutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah juga harus urut. Jangan dipelencok-pelencok. Apa dipelencok-pelencok itu bahasa Indonesianya ya? Coba. Pak Tony mau tanya dulu. Karakteristik teks prosedur itu, jangan karakteristik terlalu tinggi bahasanya. Ciri-ciri dari teks prosedur itu ada apa saja? Menggunakan kalimat perintah, terus adanya apa lagi? Langkah-langkah. Adanya apa lagi? Itu. Terus sekarang saatnya kita akan menyusun perencanaan proyek atau desain proyek. Apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran ini? Dalam pembelajaran ini kita nanti akan mengerjakan LKPD. LKPD ini sudah siap ya. Kalian tinggal mengerjakan. Coba kelompok 7 silakan maju ambil LKPD-nya. Kalian telah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Apabila ada yang belum paham, silahkan kembali melihat bahan ajar yang sudah dibagikan tadi.
Sebelumnya tadi Pak Tony sudah membagikan bahan ajaran yang berupa itu. Menggunakan kalimat saran. Kalimat sarannya ada tidak dari teks yang kalian terima? Kalau ada ditulis, kalau tidak ada ya tidak usah. Begitu juga dengan kalimat saran, kalimat kriteria batasan, kalimat yang menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan. Sekarang saatnya kita menyusun jadwal. Jadwal kita untuk proyek yang LKPD ini. Jadwalnya kita kapan selesai, harus selesai? Besok selesai ya? Besok selesai dan langsung presentasi? Pokoknya besok sebelum presentasi. Kalau Pak Tony masuk belum ada yang selesai, masih mengerjakan yang sedikit-sedikit, silahkan, tidak apa-apa. Tapi waktu Pak Tony akan sudah memulai presentasi, itu harus dikumpulkan di sini, biar Pak Tony bisa menampilkan di sini. Waktu kalian presentasi, pekerjaannya juga tampil di sini nanti. Ya, sekarang coba Pak Tony mau tanya dulu. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Struktur teks, prosedur. Yang kedua ada kaidah kebahasaan. Oke. Struktur teks prosedur ada berapa? 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, penutup. Kalau kaidah kebahasaan tadi ada berapa? 6. Sebutkan 3 saja. Ada apakah? Adanya kalimat saran, lalu kalimat perintah, lalu adanya kalimat yang berakhiran i dan kan. Wes ngono. Nanti dipelajari lagi, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku? Aman sudah? Ya. Jadi, apa Galuh? Silakan. Apa? Gini anak-anakku, ya, model pembelajaran seperti ini kira-kira banyak enaknya apa banyak enggak enaknya? Kalian suka yang mana? Yang model seperti biasa itu atau suka yang model kelompokan gini? Model kelompokan gini ya. Nah, di sini ini tujuannya adalah melatih kalian kolaborasi, kerja sama. Pak Tony juga telah melihat dan tanpa sepengetahuan kalian, Pak Tony sudah melihat bagaimana kalian berkolaborasi. Aduh, keserimpet. Ya, Pak Tony sudah melihat bagaimana kalian berkolaborasi dengan antar kelompok satu dengan sesama anggota kelompok juga sudah. Oke, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Ya, Pak Tony informasikan lagi untuk pertemuan berikutnya untuk persiapan. Silahkan kalian baca buku halaman 98 di buku paket, ya, dibaca-baca biar kalian lebih memahami tentang apa yang akan kita pelajari berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ardan. Ini Pak Tony akhiri, jangan lupa LKPD-nya dikerjakan di rumah. Terima kasih, syukur alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk Pak Tony, untuk kalian, untuk masa depan kalian. Itu ya. Pak Tony akhiri, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.